Mari kita nikmati saat ini, saat kita datang kepada Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bahwa dadaku erat. Bahwa dadaku erat dalam pelukanmu. Mari kita menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan dengan iman. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan ku rasakan kudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. katakan ku rindu selalu. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita masuk dalam doa pembukaan dan votum salam. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi. Kalau pada hari Domingus ini harinya Tuhan, Tuhan boleh berikan kami kesehatan, kekuatan surgawi, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat rumah Tuhan di tempat ini. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi, biar Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami.
agar kiranya ibadah raya ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Dan kami siap mendengarkan dan menerima votum dan salam daripada Bapa Surgawi. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, introitus kita pada pagi hari ini terdapat dalam Ulangan 32 ayat 3 dan 4 yang mengatakan demikian. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat pada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Mari kita memuji dari pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi, perlindungan yang tinggi. Jemaat sedang duduk kembali. Hukum kasih. Ibu Bapa yang kasih Tuhan, dengarlah hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman yang terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi
hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-bapak sekalian, kita akan dengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh anak Nael. Kami persilahkan. Shalom. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal.
Terima kasih Nunaya yang sudah menyampaikan pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama berdiri dan bersama semua umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita akan ikrarkan iman kita dengan segenap hati dan dengan bersama-sama kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sedang duduk kembali. Kita akan mengundang anak-anak sekolah minggu untuk ke depan, supaya didoakan untuk masuk dalam ruang ibadah mereka. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Mari kita bersatu dalam doa untuk doakan anak-anak kita ini semua. Ya Tuhan Allah Bapa dalam dalam surga, puji dan syukur kemenangan kehadirat-Mu ya Bapa, karena kami semua dapat membawa anak-anak dan cucu kami untuk datang ke rumah yang kudus ini, di mana sebentar lagi mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka punya hati, pikiran tetap setuju kepada Engkau ya Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu semua ya Tuhan, agar mereka dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami hanya alaskan dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak sekalian, bentar lagi kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Niko Watung. Untuk itu mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan kita memuji dari pujian Layaklah Segala Bangsa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang
Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar ya Tuhan, besar dan ajaib karya Bapa di surga. Adil dan benar jalan Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Biar Engkau sucikan, kuduskan kami, agar benih firman Tuhan yang kami akan dengar pada kesempatan siang hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Mungkin ada datang dengan segala beban berat, kelemahan, sakit, penyakit, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan kelegaan, pemulihan, kesembuhan, agar firman Allah dapat kami dengar dengan sukacita. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, urapi dengan urapan berganda daripada Roh Kudus, agar bukan kami lagi, tapi Roh Allah yang bekerja di dalam pemberitaan firman Allah. Roh ngantuk, roh capek, ogah-ogahan dengar firman Allah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Bacaan firman Tuhan sesuai dengan jadwal sinode minggu ketiga. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Untuk menghormati sabda Tuhan, dengan hormat saya undang berdiri. Sebagai kadim saya akan baca ayat genap dan jemaat ayat ganjil dengan perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Nyanyian Kemenangan. Demikian sabda Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jemaat silakan ayat ganjil. Sama-sama ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian jauh bacaan sabda Tuhan pada siang hari ini. Mereka yang sangat berbahagia, bukan saja membaca, merenungkan, terlebih mengimplementasikan di dalam hidupnya sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat kita lagi berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak salah 6 bulan yang lalu saya dapat jadwal ya Ibu Gembala. Tapi karena masih ada virus yang membahayakan sehingga dipending. Dan puji Tuhan kita menang. Kita boleh sehat walafiat semua. Dan sebagai hamba Tuhan saya berdoa, semoga kita sehat-sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Pak Niko sudah di booster, saya buka aja ya. Sudah ketiga kali, 4 bulan yang lalu untuk pertama kali. Dan setiap pagi saya minum vitamin D, vitamin C, dan vitamin E. Ini yang dapat menguatkan sebagai hamba Tuhan. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang disampaikan oleh sinodal yaitu nyanyian kemenangan orang yang telah diselamatkan. Nyanyian kemenangan orang yang telah diselamatkan.
Penulis kitab Wahyu mendengar suara yang nyaring dari surga. Di dalam ayat 10 dikatakan, dan aku, katanya penulis, dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Di akhir zaman ini saya melihat iblis sedang bekerja lembur. Dia bekerja lembur, ekstra lembur untuk dapat membawa manusia dalam genggamannya. Karena dia tahu dia akan mati sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Dan dia cari partner. Dan kita melihat tanda-tanda pekerjaan setan, tanda-tanda pekerjaan iblis. Kita melihat begitu banyak. Tidak terkendali lagi. Anak membunuh orang tua. Bahkan ada ibu membunuh anaknya, suaminya. Terjadi pelipat gandaan, kita melihat hal-hal yang sangat mengecewakan sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi itu harus terjadi. Itu harus terjadi di zaman yang saat ini iblis akan dilemparkan dan sudah dilemparkan ke dalam dunia ini. Menjadi pertanyaan kita bertalian dengan nyanyian kemenangan orang yang telah diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita berdiam saja? Saya mengingat bahwa ada event yang sangat luar biasa lewat pujian, karena tema kita nyanyian kemenangan orang telah diselamatkan. Event yang pertama dikala bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Itu tidak dapat dihancurkan dengan senjata apapun, karena tebalnya luar biasa. Tetapi dengan kuasa puji-pujian, trompet sangkakala yang sangat luar biasa, angka 7, angka kemenangan dikala ke-7 kali mereka kelilingi tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Tembok itu hancur dan dia dapat dilalui oleh bangsa Israel. Ini kuasa pujian. Dan yang kedua, di zaman perjanjian baru, kita melihat bagaimana Paulus dan Silas, mereka berada di tengah-tengah penjara kota Filipi. Mereka sudah dipasung dan tidak dapat berdaya lagi. Tetapi puji Tuhan, haleluya, di tengah malam yang indah mereka mulai memuji Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi dengan luar biasa. Sehingga ikatan-ikatan yang mengganggu mereka, yang mempasung mereka, terlepas. Karena kuasa pujian, kuasa nyanyian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ada 3 rahasia bertalian dengan bacaan kita pada kesempatan ini dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai dengan 12. Bertalian dengan nyanyian kemenangan orang yang telah diselamatkan. Apa sebenarnya rahasia kita bisa menang di dalam pelayanan kita, bisa menang di dalam kehidupan kita, bisa menang di dalam kesehatan kita, bisa menang dimanapun kita berada, bertempur dan menang? Rahasia yang pertama saya melihat di dalam ayat yang ke-10b. Rahasia yang pertama dalam ayat yang ke-10b dikatakan Alkitab begini. Ayat yang ke-10b. Mulai dari ayat 10 saya tidak apa-apa. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia, garis bawahi, yang diurapinya. Kemenangan kita sebagai orang-orang percaya dikala kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Sehingga Dr. Lukas dia katakan dalam Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, haleluya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan bersaksi di Yerusalem keluarga kita, Yudea tetangga kita,
dan sampai ke ujung bumi. Itulah kekuatan power daripada supranatural, yaitu Roh Kudus Allah. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Hanya mereka yang diurapi oleh Tuhan yang boleh mendapatkan kemenangan yang berganda. Ingat, selama pelayanan Tuhan Yesus Kristus secara daging, secara manusia. Dengar, secara daging dan secara manusia. Dia dapat melayani, melakukan tugas yang mulia penginjilan, memberitakan kabar shalom, menyembuhkan orang, mematahkan kuasa iblis. Hanya lewat pengurapan Allah. Di dalam Kisah 10 ayat 38 itu jelas dikatakan Alkitab. Kisah Rasul 10 ayat 38 Alkitab bersabda demikian. Kisah 10 ayat 38 Alkitab berkata demikian. Yaitu tentang Yesus. Bukan dari sorga dikatakan di situ, secara daging. Yaitu Yesus dari mana? Dari Nazaret. Jadi secara kemanusiaan. Bagaimana Allah mengurapi dia. Diberikan tenaga dan kuasa urapan Allah dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat kebaikan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Kita hanya dapat menang menghadapi tantangan pergumulan dunia saat ini apabila saudara terbuka untuk pekerjaan Roh Allah, terbuka untuk pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan saja punya karismatik, bukan saja punya Pantekosta, tetapi pekerjaan Roh Kudus adalah saya dan saudara juga harus menerimanya. Daud, dia pernah berucap bahwa rupanya kekuatan powership itu sangat luar biasa. Hanya datang daripada kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan daripada Roh Kudus, yaitu Roh Allah itu sendiri. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 jelas dikatakan oleh pemazmur, Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan. Lanjutkan apa? Kepada orang yang diurapinya. Kepada orang yang diurapi oleh Tuhan secara khusus, Dia akan memberikan kemenangan kepada saya dan saudara dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan daripada Bapa di surga. Luar biasa. Menghadapi pekerjaan lembur daripada setan akhir zaman ini, kita harus bersenjatakan kuat kuasa daripada Roh Kudus itu. Sebelum Yesus tindak ke surga, Dia belum mengutus murid-muridnya. Dia katakan engkau harus tinggal di Yerusalem sebelum janji Bapa turun kepada kamu. Apakah janji Bapa itu? Yaitu pengurapan Roh Kudus. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 2. Dia panggil kedua belas murid-muridnya dan dia berikan tenaga dan kuasa. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Garis bawahi, dia berikan tenaga dan kuasa. Kalau engkau lemah saat ini dalam melayani pekerjaan Tuhan, kalau engkau lemah karena sakit pada kesempatan ini, engkau diberikan tenaga dan kuasa oleh Tuhan, dan mereka akan menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan Ia mengutus mereka apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Haleluya. Inilah rahasia sebelum dia pulang ke sorga, pulang kampung. Yesus panggil murid-muridnya, 12, dia kasih tenaga dan kuasa. Saya percaya saudara dan saya adalah murid-murid Yesus. Anda tidak perlu lemah dan lemah, takut dan takut, khawatir dan khawatir.
Karena ada Tuhan yang menyertai Anda sampai kesudahan alam. Katakan amin. Dia menyertai apapun juga menimpa Anda. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjaga. Haleluya. Ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menjaga engkau. Dia sebagai adik kodrati yang tidak dipunyai oleh agama-agama yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hanya mereka yang percaya Yesus, dialah yang akan diberikan tenaga dan kuasa oleh Roh Kudus itu sendiri. Sebab lewat pengurapan dan pemenuhan Roh Kudus, kita melihat Dia akan bantu kita. Dia akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Dia akan membantu kita untuk kita dapat berdoa dengan Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan takut. Dikala kita sendiri dalam kamar, Dia akan memberitahukan cara berdoa kita. Dan Dia akan memberitahukan bagaimana kita dalam kelemahan kita. Dialah Roh Kudus. Dia akan menolong. Kadangkala Pak Niko setelah di mimbar buyar, tidak tahu apa yang saya harus khotbahkan. Tapi Roh Kudus menuntun saya. Anakku, Anda harus berkhotbah demikian. Dia akan membantu di dalam kelemahan kita. Apa kelemahan kita? Roh Kudus yang akan bantu kita. Dia akan menginsafkan kita. Kemarin dulu saya berobat di puskesmas. Kalau kita TNI ada Askes, bukan BPJS, Askes. Oh, Bapak tidak boleh berobat di sini karena bukan lingkungan Bapak di puskesmas ini. Oh, saya bilang sejak saya masuk tentara tahun 66, saya sudah dipotong oleh negara. Kok sekarang saya harus bayar? Saya ambil uang, saya kasih. Berapa? 15.000. Ya, asli saya tentara keluar juga, saya bilang. Saya yang sudah berjuang 34 tahun harus bayar, tapi tidak apa-apa. Tapi sebentar ya Bapak, saya mau tanya sama dokter. Ke dokter lah dia. Tanya, boleh tidak berobat? Boleh dia berobat, cuma tidak boleh minta surat pengantar karena bukan lain dia. Saya bilang gitu, saya cuma berobat. Tapi sebagai orang percaya, saya bilang Tuhan, saya diingatkan oleh Roh Kudus. Anakku, engkau terlalu keras menegur satpam tadi. Saya bilang Tuhan ampuni saya, sucikan saya, kuduskan. Saya lega lagi. Dia yang mengingatkan saya. Dia yang mengajar saya agar berdoa, Tuhan ampuni saya. Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Bagaimana Roh Kudus mengajar kita untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu sulit untuk berdoa, minta Roh Kudus mengajar kita untuk kita dapat berdoa di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Keluhan yang tidak terucapkan. Mungkin kita sedang berdoa buat anak kita, kenapa dia bandel sekali. Dulu enggak begini anak kita, jangan vonis dia, doakan saja namanya. Hai Labertus, biar engkau lembut dan percaya sama Tuhan Yesus. Saya percaya lewat kuasa Roh Kudus dia akan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saya punya cucu mau berangkat tadi malam, agak keras dengan mamanya, saya dengar, wah keras.
saya bilang. Saya hanya berdua. Kebetulan saya lagi melayani lewat online, lewat Zoom. Wah, ribut ini. Saya tertegun sebentar, saya berdua, Tuhan, saya minta Roh Kudus bekerja buat anak-anak kami, buat cucu kami Michael, agar dilembutkan. Akhirnya dia datang. Opa, Oma, saya mau pergi tidur di sana dulu ya, nanti besok aja pulang. Dilembutkan oleh Tuhan. Dia menuntun kita untuk berdoa. Dia memberitahukan apa keluhan-keluhan saya dan saudara. Bahkan bukan saja sampai di situ. Bahkan Roh Kudus itu jadi dosen kita. Katakan dosen kita. Roh Kudus itu akan mengajar kita hal-hal yang tidak mungkin oleh manusia. Dia akan mengajar. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Apa kata Alkitab di sana? Yohanes 14 ayat 26. Ya, kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita perkatakan. Boleh kita jadi sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, boleh saja. Banyak baca buku boleh saja. Tetapi akhirnya yang menentukan bagaimana Roh Kudus membawa kita. Saya punya teman seorang gembala di GPDI. Khotbahnya biasa-biasa saja. Dia bangun gereja di sawah. Dalam hati saya, dari mana jemaatnya? Ya, orang Manado bilang paling-paling Kolombi, PK katanya kadang. Tapi saya melihat kerendahan hati dan dia punya penyerahan kepada Tuhan. Dia berserah, dia tahu ada Roh Kudus yang akan mengajar dia. Cara Tuhan luar biasa. Tak dinyana. Rusun di daerah Rorotan dibangun oleh DKI. Ada 10 blok di sana. Dan tidak ada gereja. Dan jemaat itu datang ke gereja itu. Dari tidak punya jemaat, sekarang 2 kali ibadah. Pagi dan jam 4 sore. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Dia kirim jemaat sehingga ibadahnya bisa 2 kali beribadah. Dan hebatnya lagi, selama virus corona yang saya tahu cuma 2 kali dia secara online, selalu tetap muka. Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Pengetahuan boleh, tetapi ingat ada dosen, ada rektor kita, yaitu Roh Kudus yang akan mengajar saya dan saudara. Suatu ketika ada hamba Tuhan yang melayani di Lampung Utara. Dia bilang, Pak Pendeta, kalau mau maju, Anda harus punya buku-buku penuntun. Anda harus banyak baca buku-buku dan Anda pasti bertumbuh gerejanya. Itu. Pendeta yang orang tahu bilang sok pinter. Ya. Orang bilang tunjung pandai. Ya. Apa yang terjadi? Kalau engkau mau diberkati Pak Pendeta, Anda baca buku dan nanti engkau banyak berkat daripada jemaat. Dia kaget. Lihat si pendeta itu naik perahu, ya, kehabisan bensin dan dia dapat PK apa 500.000. 20.000 rupiah dapat PK. Pengetahuan dia jarang membaca, tapi dia tahu ada Roh Allah yang menuntun dia. Dan apa yang terjadi? 20.000 dia beli bensin 2,5 liter karena waktu itu masih 8.000 1 liter. Kaget. Tahu. Gereja itu sekarang gereja yang besar di daerah Lampung Utara. Dan pendeta itu sekarang menjadi Pak Lurah di daerah Lampung Utara. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Kalau saja hamba Tuhan mulai melayani lihat doi. Ekor-ekornya doi dia tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Tapi mari kita melayani.
Ada Tuhan yang akan menuntun kita bagaimana Dia akan mengajar kita apa yang harus kita sampaikan di dalam pemberitaan firman Allah. Buka hati kita. Roh Kudus akan bekerja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Alirkan kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Dia akan pulihkan saya dan saudara. Jadi hal indah yang pertama untuk kita menang di akhir zaman ini, kemenangan orang yang telah diselamatkan, mari hiduplah di dalam pengurapan Roh Kudus. Katakan kiri kanan, hiduplah dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu urapan Roh Kudus, ya. Yang kedua, saya melihat di sini hal indah yang kedua. Kemenangan orang yang telah diselamatkan, pergunakan perkataan kesaksian untuk mengalahkan kuasa iblis. Pergunakan perkataan. Pergunakan perkataan. Ya. Di dalam ayat yang ke-11 coba kita baca tadi. Ya, Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Haleluya. Oleh perkataan. Ya. 2 tahun yang lalu istri saya sudah masuk di kamar operasi karena ada batu 1 cm di dalam ginjalnya. Dan saya katakan kepada istri saya, Mami, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dikala engkau perkatakan firman Tuhan, gunung masalah, gunung sakit penyakit Anda akan dipindahkan. Maka dokter masukkan dia ke kamar operasi. Difoto, pakai video, dan dokter kaget sama sekali bahwa batu yang akan dioperasi itu, dokter katakan, ibu lihat sudah hancur, melekul-melekul dan tidak ada lagi. Ibu pakai obat apa untuk menghancurkan batu-batu ginjal ini? Dia bilang cuma DOA, doa. Kuasa perkataan dikala engkau berkata, hai penyakit lambung, hai penyakit jantung, hai penyakit darah tinggi, saya perintahkan dalam nama Yesus lewat perkataan, engkau pergi dan pulih dan sembuhkan. Besoknya istri saya pulang. Dan sampai sekarang tidak lagi periksa batu ginjal, karena dia sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab lewat perkataan iman. Dengar baik-baik. Lewat perkataan iman. Kita belajar daripada perwira Kapernaum. Melihat hambanya terbaring tak berdaya. Dibilang cukup perkataan Yesus yang saya mau sampaikan kepada hamba ini. Saya percaya dia akan disembuhkan. Luar biasa. Seorang perwira. Coba kita buka di dalam Matius 8. Matius 8 ayat 8. Matius 8 ayat 8 dan seterusnya. Ya. Ya, puji Tuhan, cepat ya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Nah, ini mulai dari katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, luar biasa, haleluya. Katakan saja satu perkataan, aku sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah Yesus. Dan ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dengar baik-baik ayat 11. Aku berkata,
Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan getak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Apa yang kita percayai? Penyakit asam lambung udah bertahun-tahun ini, sembuh engkau dengan perkataan surgawi, maka engkau akan disembuhkan. Amin. Anak mantu saya stadium 4, saudara. Tadi malam bikin ucapan syukur karena setelah diperiksa oleh dokter Jeffrey sudah negatif dan tidak ada lagi. Dia buang air besar itu tinggal pakai kantong. Terakhir periksa, dia rasa sakit luar biasa. Tapi anak itu sudah dipulihkan Tuhan. Lewat kuasa perkataan. Dia bilang, Tuhan Yesus tolong. Maka datang Tuhan Yesus lewat malaikat. Berdiri di depan dia. 2 kali malaikat datang. Dia suapkan, kalau memang engkau Tuhan, tolong pulihkan. Tidak usah takut anakku, engkau akan disembuhkan. Tidak mungkin lagi. Ya, maaf kata, buang ke belakang di belakang, nggak bisa lagi karena sudah ditutup. Tapi pada waktu dia sakit luar biasa, keluar 12 seperti bola pingpong, darah. 12 seminggu yang lalu. Di sini bilang, Mama, saya lega dan saya lapar. Tuhan sudah pulihkan. Karena apa? Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biasanya jalan dia gini, tapi jalan sekarang tegap. Dia bilang Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Kembali kita nyanyi lagi. Bagi Tuhan tak ada yang tak. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dokter boleh berkata engkau tidak mungkin disembuhkan. Tapi kalau Tuhan bilang, sembuh, maka terjadilah sembuh. Tuhan itu luar biasa bagi saya dan saudara. Perwira Kapernaum, dia hanya percaya kepada perkataan Kristus. Dan terjadilah pemulihan luar biasa. Kalau kita mau berhasil, hari depan kita mau cemerlang, kalau kita mau beruntung dan berbahagia, taat saja kepada firman Allah. Amin. Taat firman Allah. Jangan sombong, jangan angku, jangan ego, tapi kita mau rendah diri di hadapan Tuhan. Gembala GPD ini saya tahu rendah hati dia. Khotbahnya biasa-biasa saja, tapi kenapa jemaatnya bertambah-tambah? Karena dia melayani sampai cuci mayat pun dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Dia tidak S1, bukan S1, tapi dia punya suara perkataan lewat doa mereka bertubi-tubi. Sehingga Tuhan katakan setia saja kepada firman Allah. Jelas dalam Yosua 1 ayat 8 apa kata Yosua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan masuk ke Kanaan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan Alkitab, janganlah engkau lupa memperkatakan apa itu? Kitab Taurat ini. Tetapi dengar baik-baik, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalam. Sebab dengan demikian, haleluya, perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Mau kita berhasil dan beruntung anak cucu kita? Setialah kepada Tuhan. Ikut firman Tuhan, mama, oma, opa, anak cucumu pasti akan diberkati. Pemazmur katakan sejak aku muda sampai tua, tidak pernah aku melihat anak-anak orang percaya dia berkata, kulunubun, assalamualaikum. Tidak pernah. Dia akan diberkati oleh Tuhan karena lihat orang tua takut akan Tuhan. Katakan amin. Pak pendeta, saya seorang janda, mana mungkin bisa menyekolahkan lagi anak saya? Pasti bisa. Kakak saya seorang janda, ditinggalkan suaminya 40 tahun yang lalu. Dia punya anak 3. Dia jual tinutuan di Manado, di universitas, karena menyekolahkan anak.
Anaknya sampai jadi dokter, saudaraku, gara-gara tinuk Tuhan dan cucur. Dia setia, dia baca Alkitab paling kurang 1 hari dia baca 3 pasal. Baru dia mulai jual tinuk Tuhan. Mahasiswa yang cari tinuk Tuhan laku. Anaknya diberi hikmat oleh Tuhan. Dia jual buku, beli di Jakarta, saya kirim ke sana. Kebetulan keponakan saya kirim. Sekarang dia kepala rumah sakit di Rata Totok. Haleluya. Kenapa? Tuhan menolong dan memberkati dia. Saya bilang, anakku Merki tetap takut kepada Tuhan. Engkau jadi dokter, engkau jadi penatua karena Tuhan Yesus. Karena mamamu takut akan Tuhan, papamu takut akan Tuhan. Sehingga usia daripada mama di kepala 80 dan dapat menyekolahkan anak-anak. Ada yang jadi anggota DPRD, jadi guru, jadi pendeta, jadi dokter. Karena ada sosok imam, gembala yang takut akan Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kita mau takut akan Tuhan, anak kita akan cemerlang. Dan saudara tidak hilang ingatan di umur 70. Kadangkala umur 60. Apa itu? Apa itu? Karena tidak takut Tuhan. Tapi kalau kita terlibat dalam pelayanan, oh haleluya, engkau akan siap, kuat dan gagah. Jangan sampai pendeta tunjuk Anda sebagai panitia Natal. Oh nggak bisa, belum bisa. Siap saja, amin. Ya, siap. Saya di umur saya 75 masuk 76. Tiap minggu 3 kali berkhotbah. Bukan saya di GKUI, tapi saya percaya karena Tuhan suruh saya. Asal saya masih dapat berjalan, saya tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Sampai Tuhan datang kedua kali saya tetap melayani. Kecuali saya tinggal pakai kursi roda. Saya mau melayani Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Katakan amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup harus jadi berkat. Amin. Jangan jadi masalah di dalam gereja, tapi kita harus jadi berkat. Amin. Sampaikan firman Tuhan. Di umur saya kepala 7, saya terobos kota Manado yang banyak gemim. Itu ada penatua baru pulang dari Manado. Ya, jemaat itu paling sulit dari persekutuan doa itu. Mulai tanya baptisnya apa, nyanyi bagaimana, selam kah atau percikah. Waduh, saya bilang, saya terangkan ekumene itu adalah ekumene Injil sepenuh. Dia bisa tepuk tangan. Kalau mau engkau selam, jangan selam-selam terus. Karena menyelam juga tidak menyelamatkan. Hanya iman yang dapat menyelamatkan Anda. Oh begitu om ya. Mau diteguhkan? Mau. Hari Minggu saya teguhkan. Saya panggil sinod teguh. Begitu juga dengan jemaat yang ada di Anugerah. Di Manado. Gereja yang paling besar di Indonesia sudah itu gereja. Sebab itu dibangun oleh seorang pengusaha. Dia punya tanah di Manado itu ada 40 hektar. Dia bilang, ini Pak Pendeta saya punya tanah. Saya bilang, apa yang kau berikan untuk Tuhan? Saya kasih gereja, ukurannya 30 kali 50 meter, bayangkan. Saudaraku dalam Tuhan Yesus. Kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, oh luar biasa Tuhan akan lakukan. Ya saya senang sekali melihat Bapak Pendeta Anton juga di hari umur yang indah, masih Tuhan percayakan kepada dia. Di NTT, sekarang katanya di Riau dan lain sebagainya. Ini tugas kita. Bukan kita jalan di tempat. Itu orang so tua, dulu 30 tahun saya kasih lari prajurit. Sekarang so 75. Ya, orang bilang tuh kundu, orang bilang tuh lutut sudah lain. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, Dia akan memberikan kita strong, kekuatan yang luar biasa. Karena doa dengan perkataan iman, Dia sanggup memindahkan gunung persoalan Anda. Katakan amin. Dia sanggup memindahkan gunung persoalan Anda. Jangan terlalu takut dan pesimis. Aduh. Anak saya itu Erwin 53 tahun kena kanker stadium 4. Tapi dia bilang, aduh, enggak. Dia hanya senyum. Luar biasa. Dengan senyumnya dia takut kepada Tuhan.
Di rumah dia kerja. Dia buka order dan lain sebagainya. Sehingga dia jadi penasihat satu perusahaan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam keadaan sakit, bayangkan. Tadi malam dia bersaksi. Ada 6 pendeta yang hadir. Ya, kita melihat Tuhan memulihkan dia. Saya bilang, anakku, harta tidak dibawa. Mari berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya engkau akan diberkati oleh Tuhan. Karena gunung persoalan Anda akan dipindahkan oleh Tuhan. Coba kita baca Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus pasal yang ke-11, Markus 11 ayat 23 sampai dengan 24. Ya, sudah dapat ya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sesungguhnya orang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal orang nyanak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat 24 sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Rupanya doa tidak terjawab karena ada akar kepahitan. Woi, ini masalahnya. Ngana datang di gereja tiap minggu 10 kali, kalau ada akar kepahitannya nak bisa melepaskan doa pengampunan kepada papamu, mamamu, anakmu, cucumu, mertuamu, nak usah datang ke gereja, percuma. Dia tidak akan dengar doa kita. Tapi dikala engkau, Tuhan ampuni mertua saya yang sudah nyakiti saya, budel saya dia ambil, dia jual, biar saja. Saya tahu Tuhan akan berikan kita budel yang terbaik di sorga, karena janji Tuhan ya dan amin. Tuhan itu baik, lepas pengampunan. Ya, mungkin sejak saya ketua sinode 2 periode, mungkin ada puluhan pendeta yang saya teguhkan. Dan tidak semua pendeta yang teguhkan itu, wah luar biasa memberkati saya. Setelah jadi pendeta, luar biasa. Sombongnya luar biasa. Tapi saya bilang, wah bukan urusan saya, itu urusan Tuhan dengan dia, saya bilang. Bayangkan. Ada seorang pendeta yang hantam saya dari belakang, akhirnya dia mati di jalan, saudaraku. Kita diurapi oleh Tuhan, jangan main-main. Kalau pendeta ada salah, bukan urusan kita menghakimi dia, tetapi urusan tete manis yang ada di atas, dia yang akan menghakimi dia. Bukan urusan kita. Urusan kita berdoa buat dia supaya dia lempeng melayani pekerjaan Tuhan. Cuma saja jangan pendeta itu mata duitan. Duit itu akan datang sendiri kalau kita setia melayani. Cari dahulu kerajaan Allah, sekalian ditambahkan. Jangan dirubah. Nanti kepala 7 baru saya melayani Tuhan. Terlambat sudah. Soalnya nak bisa apa-apa baru mau melayani. Tapi di jemaat persekutuan semua setelah ditunjuk mau melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ini luar biasa. Ya. Hal yang terakhir, mungkin so ngantuk, so capek mendengar, tapi tidak apa-apa. Kalau tidak diselesaikan, rugi. Hal indah yang ketiga untuk kita menang dalam keselamatan, kalahkan kuasa iblis dengan darah anak domba Allah. Oleh darah anak domba, oleh persaksian kita, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Wahyu 12 ayat 11. Coba kita baca. Wahyu 12 ayat 11. Apa kata Alkitab? Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Setan itu hanya dikalahkan dengan darah anak domba. Ini saya sudah alami, saudaraku. Jam 6 saya berangkat ke Kalimalam untuk berkhotbah di PUK.
di tengah jalan, di tol kecepatan anak saya bawa 80, kami ditabrak dari belakang oleh bus. Kami terputar 3 kali, kepala saya di bawah. Tapi puji Tuhan, tidak ada yang meninggal, tidak ada yang luka parah, patah-patah, tidak. Saya hanya berucap, darah Yesus, tolong kami Tuhan. Ada anak saya, ada cucu saya. Saya berteriak, Jeff bagaimana? Papi saya tidak apa-apa. Cucu saya Michael, nggak apa-apa opa, sehat. Waduh, saya bilang luar biasa. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya, karena banyak, ada survei menyatakan, pendeta dia tidak percaya kuasa Tuhan. Sudah pendeta, datang ke gereja berkhotbah, tetapi kekuasaan mujizat Tuhan dia tidak percaya. Ini, tapi saya sudah alami. Lewat istri saya, lewat anak saya, lewat pelayanan saya melihat oleh darah anak domba Allah. Sebab oleh darah anak domba Allah, kita sudah ditebus. Katakan kiri kanan, oleh darah anak domba, kita sudah ditebus. Apa betul? Coba kita buka 1 Petrus 1, ayat 18 sampai dengan 19. Ini terakhir. 1 Petrus 1. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah apa? Ditebus. Cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Ayat 19. Sama-sama melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Darah domba Allah yang tidak bercacat, saudaraku. Dia yang sudah menebus saya dan saudara. Keselamatan kita ya dan amin. Bukan karena perbuatan amal kita, kebaikan kita diselamatkan. Salah klik saja kita kok bisa berbuat dosa walaupun pendeta. Seperti saya di puskesmas, aduh saya sudah berdosa ini, sudah keras saya. Tapi darah domba mengingatkan saya, anak, minta ampun kepada Tuhan. Dia sudah selamatkan kita dengan cuma-cuma. Karena di dalam dunia ini, kata Dr. Lukas, kisah 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan kebenaran. Nggak ada jalan kebenaran dalam dunia ini, hanya Yesus. Dia berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena dia ada Roh Kudus itu sendiri, anak domba Allah. Seluruh nabi-nabi yang pernah ada, pendiri-pendiri gereja, agama yang ada, mereka pernah mati. Dan mereka tidak pernah hidup. Tapi Yesus, dia hidup. Tidak gampang orang-orang Yahudi ahli Taurat. Sejak dimeteraikan di Taman Eden, hari Sabat adalah hari Sabtu. Dirubah hari Minggu tidak gampang. Karena pada hari Domingus itu, Yesus bangkit. Dia hidup. Dan itulah gereja mula-mula hidup. Karena dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada kurang lebih 500 orang. Saya percaya 3 perkara indah menyanyian kemenangan yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama, kita siap diperlengkapi dengan urapan Roh Kudus. Katakan amin. Yang kedua, pergunakan perkataan kesaksian untuk mengalahkan kuasa iblis. Yang ketiga apa? Kalahkan kuasa iblis dengan darah anak domba Allah. Sebab apa? Kena zaman sekarang ini, waduh, saya buka televisi, TV One, Metro, semua terjadi hal-hal yang sangat menyusahkan. Tapi ingat, kita mau bernaung dalam firman Allah. Kita nyanyikan pujian lama di sana. Zaman sekarang berjagalah. Boleh. Ini lagu-lagu dulu, opa-opa dulu ini. Milenial nggak tahu barangkali ya. Saya undang berdiri. Ya. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora. Lihat
dunia bergelora. Sana sini kedengaran, sana sini banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, dunia bergelora. Sana sini kedengaran, sini kedengaran, banyak kabar menggentarkan. Berlindunglah, berlindunglah dalam sabda. Bapak Ibu, hamba terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas buat Anda. Anda datang di tempat ini mungkin punya beban berat, mungkin ada masalah yang sulit engkau pecahkan dengan otak Anda. Tapi dengar baik-baik firman Tuhan. Yesus bilang, mintalah maka diberi, cari mendapat, ketuk pintu maka pintu Tuhan akan buka. Engkau yang datang dengan beban berat, masalah begitu berat, mungkin ada penyakit yang sulit, engkau percayai apakah dia dapat sembuhkan. Kalau istri kami, hambamu dapat sembuh, kalau anak kami kanker stadium 4 dapat disembuhkan, engkau juga dia mau sembuhkan. Asal engkau saya perkatakan, Yesus, pindahkan gunung-gunung persoalan bagi saya pada saat ini. Bagi mereka yang punya masalah, tantangan berat, sakit, penyakit, masalah pekerjaan, pasangan hidupmu, anak-anak dan lain sebagainya, angkat tangan kananmu. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati Anda. Haleluya. Allah kuasa melakukan perkara buat Anda. Tidak usah malu, lihat kanan kiri, muka belakang. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu persoalan Anda. Allah kuasa melakukan segala perkara. Haleluya, dia ciptakan seisi dunia, tuh segala masalah. Allahku maha kuasa. Mereka yang angkat tangan saya ikuti kalimat pendeta. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, di hari Minggu ini Tuhan sudah jamah saya, Tuhan sudah pulihkan saya, gunung persoalan saya, gunung masalah saya, gunung sakit penyakit saya, Tuhan Yesus sudah angkat. Saya percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup memindahkan gunung masalah saya, karena Engkau adalah Tuhan, karena Engkau adalah juru selamat saya. Masalah penyakit itu kecil di hadapan Tuhan. Asal saja ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Tuhan Yesus jamah mereka, jamah, jamah dan jamah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah pulihkan saya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, ku menang, kita masuk dalam doa syafaat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita menang pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Ya. Menang bersama Yesus. Ayo nyanyi. Atas segala
bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Here once more. Ku menang. Sama Yesus Tuhan. Amin. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Katakan haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Silakan duduk. Kita masuk di dalam pokok-pokok doa. Hamba terbatas Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus tidak terbatas untuk memeteraikan firman Tuhan pada kesempatan Minggu Raya yang ketiga 15 Mei. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami, RI 1, RI 2 dan para menteri kabinet Indonesia Maju, TNI dan Polri. Itu Presiden Joko Widodo yang saat ini berada di Amerika Serikat dalam rangka kerja sama. Biar Tuhan menolong, berikan dia roh hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam membawakan bangsa kami ya Tuhan. Para menteri kabinet Indonesia Maju Tuhan tolong, serta dengan TNI dan Polri. Karena mereka bekerja dengan excellent, bekerja dengan maksimal di dalam tugas kenegaraan yang Allah percayakan kepada mereka. Mohon ya Tuhan, jauhkan bangsa kami daripada paham-paham radikalisme dan terorisme Tuhan. Biarlah kiranya TNI dan Polri dapat, oh Tuhan, menghancurkan benteng-benteng mereka yang ingin mengganti akan ideologi negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Teringat kami, saudara-saudara kami, yang mengalami bencana alam, rata-rata saat ini kebakaran di mana-mana. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman. Kami berdoa untuk daerah konflik di Indonesia, khususnya di Papua ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kiranya Papua Engkau pulihkan dengan kasih Kristus. Kiranya Tuhan menolong masyarakat yang terdampak ini dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Kami bersyukur pemulihan dalam segala sektor masa endemi COVID-19 mulai terjadi pemulihan. Ekonomi mulai terpulih, masyarakat mulai berani untuk bekerja di luar rumah. Tuhan memberkati mereka. Yesus Tuhan, kami berdoa dan terus bawa dalam doa saudara terkasih yang saat ini sedang dalam pemulihan, yang dalam keadaan sakit, di rumah sakit, di tempat ini. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau angkat penyakitnya. Kami minta dalam nama Yesus, apakah itu penyakit jantung, penyakit liver, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit peredaran darah yang tidak normal. Kami berdoa, oh pinggang mereka, oh dalam nama Yesus pulihkan dan sembuhkan. Teringat kami untuk saudara-saudara kami sedang dipulihkan kesehatannya. Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Irene Bernard, Ibu Po Gyokhwa atau Ibunda Saudara Sugianto, Ibu Silvi Tuanakota, Penatua V Nainggolan, Bapak Enin, terakhir Ibu Pendeta Arin Angko. Yesus jamah mereka. Yesus angkat penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib, maka engkau pergi dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemulihan kesembuhan buat mereka. Gereja dan pelayanan
penginjilan di luar GKI Persekutuan Tuhan berkati. Baik yang ada di NTT, Lampung Utara, Lampung Selatan, begitu juga yang ada di Sulawesi Utara, di Kalimantan Utara Tuhan, bahkan di Jabodetabek, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pimpinan sinode, baik MP Sinode GKI maupun MPP Sinode. Tuhan memberkati mulai dari Ketua Pendeta John Sibi dan seluruh MPS. Begitu juga sidang raya yang ke-9 yang akan dilakukan pada tahap kedua 25 Juni dan tahap ketiga 11 sampai 12 Agustus. Biar semua berjalan dengan baik dan lancar. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan ya Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat persekutuan yang kami banggakan dan kasih. Para pelayan Tuhan yang ada di GKI Persekutuan ini. Mulai dari gembala sidang dan keluarganya, yaitu Pendeta Riani MD, majelis dan seluruh komisi-komisi. Biar mereka sehati sepikir di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Satu dengan yang lain ada kerendahan hati, maka Tuhan akan memunculkan kepada mereka kebenaran, sukacita dalam melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat kami yang masih bergumul dalam keuangan, ekonomi, pekerjaan dan lain-lain. Biar Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengasihi mereka, beri solusi buat ekonomi pekerjaan mereka. Jemaat-jemaat kami yang lanjut usia, jemaat kami yang indah umurnya saat ini, kiranya tetap sehat dan tetap semangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati jemaat kami yang berhari ulang tahun pada hari kemarin dan hari ini, yaitu Bapak Aryan 14 Mei dan Bapak Lukas Yogi 15 Mei. Tuhan berikan mereka sehat-sehat saja, termasuk anak cucu mereka, diberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Anak-anak sekolah minggu tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Mereka adalah aset-aset gereja Tuhan. Tuhan berkati mereka. Saat ini mereka sedang juga beribadah di lantai atas, Tuhan berkati, maupun di lantai bawah. Lingkungan tempat kami tinggal, jemaat persekutuan, gereja RT 1 RW 6D, Tuhan juga memberkati. Kami berdoa juga, jemaat yang siap membawa persembahan syukur perpuluhan janji iman, Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Inilah doa dan sembah kami, yang kami lengkapi doa syukur kami dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini kenan kami yang secukupnya. Seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada majelis. Terima kasih Pak Pendeta Niko untuk firman Tuhannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan membawa persembahan syukur. Marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Untuk persembahan seperti biasa akan dimulai dari sisi kiri saya, baru ke tengah dan ke kanan saya. Mari kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan dan kesempatan yang boleh diberikan kepada kami untuk menikmati firman Tuhan, serta kami boleh membawa persembahan kami Tuhan selaku tanda syukur kami Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini dituntun oleh Tuhan untuk kami sebagai para pelayan Tuhan dapat mempergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami akan sampaikan sedikit tambahan warta jemaat periode 15 Mei 2022. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Pendeta Niko Watung atas pelayanan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta Niko dan keluarga serta pelayanan. Yang berikutnya kami beritahukan bahwa PA sektor Jakastia dan sektor khusus dilaksanakan pada tanggal 17 Mei jam 8 malam via Zoom. Oleh sebab itu diharapkan partisipasinya. Lalu juga untuk PA sektor Jaka Permai dan sektor Duta Kranji pada tanggal 24 Mei jam 19.30 diharapkan juga untuk turut serta via Zoom juga. Lalu yang terakhir, kotak persembahan selama bulan Mei akan diperuntukkan untuk ulang tahun gereja GKUI yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Demikian tambahan warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian dengan sukacita. Kau ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Kemana juga aku Maha apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Saleh Kristus, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan adalah gembalamu yang baik, takkan kekurangan engkau. Dibaringkannya engkau ke rumput yang hijau, dituntunnya engkau ke mata air yang tenang. Jiwamu sudah disegarkan oleh pujian firman dan doa. Apapun yang engkau lakukan ke depan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat duduk, kita saat teduh. Sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah pembawa berita kasih di tengah-tengah di mana kita berada. Karena dengan kasih Kristus dan kerendahan hati, kita dapat memenangkan mereka. Selamat Domingus, selamat harinya Tuhan. Tuhan memberkati, itulah doa kami sebagai hamba Tuhan. Selamat hari Minggu.